Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 14 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, dan Allah yang hidup, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dengan benar dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silakan Saudara Rio. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 14 Juni 2020. Hari Sabat meterai hukum Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Tuhan bersabda melalui nabi yang sama. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yesaya 8 ayat 16. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya yang keempat ini dari hukum yang 10 itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar pemberi hukum itu. Hukum keempat menyatakan Dia sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi. Dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Selain pada hukum keempat ini, tidak ada lagi di dalam hukum yang 10 itu ditunjukkan dengan kuasa siapa hukum itu diberikan. Pada waktu hari Sabat diganti atas kuasa kepausan, meterai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya dengan meninggikan hari Sabat. Hukum yang keempat itu kepada posisinya yang sebenarnya sebagai tanda peringatan, Khalik, pencipta, dan tanda kekuasaannya. Carilah pengajaran dan kesaksian, sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela, hanya hukum Allah lah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Yesaya 8 ayat 16 dan 20. Sekali lagi Tuhan memberi perintah, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bukanlah dunia yang jahat ini, tetapi mereka yang disebut Tuhan sebagai umatku yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dikatakan lebih jauh, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Jadi nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan dari hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 12 sampai 14. Nubuatan ini juga berlaku pada zaman kita.
Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki dan reruntuhan yang berabad-abad akan dibangun. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 472 dan 473. Terima kasih kepada Saudara Rio atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini pelajaran yang baik sekali, bahkan penting sekali dipahami oleh umat Allah. Ini meluruskan apa yang menjadi tantangan selama ini. Apakah itu? Mari kita baca kutipan Roh Nubuat berikut ini dalam SDA Bible Commentary Volume 7, halaman 980, paragraf 4. Dalam masalah pertentangan besar, dua pihak dikembangkan. Mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya, dan mereka yang menerima meterai Allah yang hidup, yang memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka. Ini bukan tanda yang terlihat. Meterai Allah yang hidup itu adalah nama Bapa. Hal ini selaras dengan Alkitab. Wahyu 9 ayat 4 yang berkata, "Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya." Meterai Allah itu ada di dahi, dan itu adalah Wahyu 14 ayat 1, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Meterai Allah itu adalah nama Bapa. Dalam versi Indonesia, nama anak Allah dan nama Bapanya. Hanya dua nama. Dan memang nama Bapa diberikan kepada anaknya. Baca Ibrani 1 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 9. Jadi, meterai Allah itu adalah nama Bapa. Kemudian, dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 187, paragraf 2. Meterai Allah akan diletakkan di dahi mereka yang berkeluh kesah karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di negeri itu. Hal ini selaras dengan tulisan dalam Yehezkiel 9. Perhatikan dengan baik istilah berkeluh kesah karena perbuatan keji, atau dalam King James disebutkan sigh and cry for the abomination. Kita baca Yehezkiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Sigh and that cry for all the abominations." Perbuatan keji yang dimaksudkan dalam Yehezkiel 9 ini adalah perzinahan Israel dengan menyembah berhala, patung-patung, dan tidak hanya itu, tetapi juga dewa matahari. Silahkan pelajari Yehezkiel 8 dan Yehezkiel 9. Selanjutnya, dalam Christian's Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 189, paragraf 2, menyatakan, "Tidak seorang pun dari kita akan pernah menerima meterai Allah, sementara karakter kita memiliki satu titik atau noda pada karakter-karakter tersebut." Artinya, jika mau menerima meterai Allah, yaitu nama Bapa, karakter kita harus sempurna. Kemudian masih dalam buku yang sama, halaman 191 paragraf 2, Nyonya White lanjutkan, "Meterai Allah tidak akan pernah diletakkan di dahi pria atau wanita yang tidak murni." Kenapa kita perlu pahami kutipan-kutipan ini? Karena sesuai data Gereja Advent, jumlah keanggotaan Gereja Advent sedunia pada tahun 2018 adalah 21 juta. Sumber dari Adventist.org. Artinya, ada 21 juta orang yang memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh. Nah, jika Sabat adalah meterai Allah, maka 21 juta orang tersebut dijamin telah menerima meterai Allah, karena mereka semua pelihara hari Sabat. Belum lagi, ada 500-an denominasi di dunia ini yang juga pelihara Sabat hari ketujuh.
Apakah memang demikian? Perhatikan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat tentang meterai Allah tadi. Dan berikut ini adalah ringkasannya. Meterai Allah yang pertama adalah nama Bapa dan nama Anak Allah. Yang kedua, bagi mereka yang berkeluh kesah karena perbuatan keji di negeri, yaitu penyembahan berhala dan dewa matahari di dalam umat Allah. Baca Yesaya 8 dan 9. Yang ketiga, bagi mereka yang karakternya tidak bernoda, artinya sempurna. Yang keempat, bagi mereka yang hidup murni, artinya yang karakternya tidak bernoda. Nah, pertanyaan bagi semua kita, apakah nama Bapa dan Anak itu? Nama Bapa adalah karakternya. Baca Keluaran 34 ayat 5-7. Dan karena nama Bapa diberikan kepada anaknya, maka karakter Bapa ada pada anaknya. Karakter Bapa dan anak sama. Jadi menerima nama Bapa dan nama Anak Allah adalah sama, yaitu menerima karakter ilahi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang perlu masing-masing umat Allah, khususnya umat gereja Advent renungkan. Pertama, apakah 21 juta umat Advent sudah menerima nama Bapa yang adalah karakternya pada dahi mereka? Yang kedua, apakah 21 juta umat Advent sudah berkeluh kesah karena adanya penyembahan berhala dan dewa matahari di dalam tubuh umat Allah? Adakah umat Advent tahu dan sadari adanya penyembahan berhala dan dewa matahari di dalam gereja? Jika tidak tahu dan tidak sadari, jangan heran tidak berkeluh kesah. Dan jika tidak berkeluh kesah, apakah bisa menerima meterai Allah? Yang ketiga, apakah 21 juta umat Advent karakternya tidak bernoda? Yang keempat, apakah 21 juta umat Advent sedunia hidupnya sudah murni? Silahkan jawab masing-masing. Apa pelajaran dari semua ini? Perhatikan pernyataan renungan hari ini. Dalam Pulang ke Rumah, halaman 180, paragraf 1, yang berkata, meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Jadi, hari Sabat atau hukum keempat adalah meterai hukum Allah. Apa artinya? Artinya, hukum keempat itu adalah meterainya 10 hukum itu. Bahwa 10 hukum itu sah, legal, resmi, karena ada cap resmi dari yang buat. Ada meterai resmi dari yang membuat. Siapa dia? Sebagaimana pelajaran sebelumnya, pembuatnya adalah Allah Bapa. Sebab hukum Allah adalah salinan karakternya. Jabatannya adalah pencipta dan dia memiliki daerah kekuasaan. Itu sebabnya hukum keempat tersebut disebut meterai hukum Allah. Sebab dalam hukum keempat itu tertulis siapa pembuatnya, apa jabatannya, dan daerah kekuasaannya. Jadi kembali, Sabat adalah meterai dari 10 hukum Allah tersebut. Apakah berbeda meterai Allah dan meterai hukum Allah? Tentu berbeda. Meterai Allah artinya meterainya Allah itu. Sementara meterai hukum Allah artinya meterainya hukum itu, yaitu 10 hukum tersebut. Memang meterai itu yang buat Allah juga, namun itu untuk mengesahkan hukum tersebut. Ini penting kita pahami, ini penting diluruskan. Apakah ada hubungan Sabat dengan meterai Allah? Sudah tentu. Kita baca dalam SDA Bible Commentary Volume 7, halaman 970, paragraf 2. Mereka yang akan memiliki meterai Allah di dahi mereka, apa itu nama Bapa, harus pelihara Sabat dari perintah keempat. Ini hubungannya. Ingat tadi, meterai Allah adalah nama Bapa dan Anak sesuai Wahyu 14 ayat 1. Dan sebagaimana pelajaran-pelajaran renungan tanggal 13 Juni 2020, malaikat surga menyatakan kepada Nyonya White bahwa hukum keempat adalah satu-satunya hukum dalam 10 hukum yang mendefinisikan tentang Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa. Karenanya, dengan pelihara hari Sabat, kita mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar,
dan menerima namanya yang adalah karakternya. Dan dengan menerima karakter Bapa, kita menerima meterai Allah. Sebab karakter Allah Bapa itu tidak bernoda dan murni. Dan itu dikaruniakan melalui anaknya. Bagaimana caranya? Suratnya nomor 25 tahun 1882, paragraf 20, Nyonya White menjelaskan. Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Kehadiran Kristus dalam hati kita akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Memiliki karakter Kristus sama dengan memiliki karakter Bapa. Dan itu adalah meterai Allah. Jadi, untuk memiliki karakter Bapa, karakter anak, kita harus memiliki Roh Kristus. Dan untuk mengenal Bapa dan anak, kita perlu pelihara hari Sabat, hari ke-7. Kenapa? Sebab yang ciptakan Sabat adalah Bapa melalui anaknya. Dan sebab Sabat adalah Council for the Church halaman 261, paragraf 3 menyatakan, Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya. Suatu tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ya, perhatikan. Sabat adalah tanda hubungan antara Allah dan umatnya dan suatu tanda bahwa umatnya menghormati hukumnya. Ya, dan juga dalam Councils on Health halaman 223 paragraf 1, Nyonya White menyatakan, di seluruh dunia umatnya, yaitu umat Allah, harus menaikkan peringatan hari Sabatnya. Apa itu? Tanda antara dia, yaitu Allah, dan mereka, yaitu umatnya, bahwa dialah, yaitu Allah, yang menguduskan mereka. Sabat adalah tanda bahwa Allah lah yang menguduskan umatnya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Sabat itu adalah tanda. Sabat itu adalah meterainya dari 10 hukum Allah. Agar melalui Sabat itu kita terhubung dengan Allah Bapa yang menguduskan kita. Agar kita mengenal Allah Bapa sehingga kita menerima namanya yang adalah karakternya. Dan itulah meterai Allah. Inilah pemahaman yang benar tentang meterai Allah. Sebab hanya karakter yang kita bawa ke surga nantinya. Bukan hari Sabat. Hari Sabat tidak perlu kita bawa ke surga. Tetapi karakter, yaitu karakter Bapa dalam anak dan karakter anak dalam kita. Inilah meterai Allah. Inilah yang perlu kita miliki. Kiranya ini menjadi pemahaman yang benar bagi umat Tuhan dan menguatkan agar masing-masing kita mulai hari ini meminta kehadiran Roh Kristus. Karena dengan kehadiran Roh Kristuslah kita memiliki karakternya yang adalah juga sama dengan karakter Bapa, dan itu adalah meterai Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang penting bagi umat Allah tentang meterai Allah dan meterai hukum Allah. Itu bukan dua hal yang sama. Dan penjelasan Roh Nubuat serta Alkitab jelas menyatakan bahwa meterai hukum Allah adalah hari Sabat. Dan meterai Allah adalah nama Bapa dan juga nama anak, sebab nama Bapa dalam anak. Dan kami penting memelihara hari Sabat agar kami menerima meterai Allah, yaitu namanya yang adalah karakternya. Tolong kami ya Bapa agar memiliki karakter-Mu dengan cara menerima karakter anak-Mu melalui kehadiran roh anak-Mu, roh anak Allah, Roh Kristus. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.